محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معاشر الحاضرين معاشر المسلمين رحمه الله jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tiada hentinya kita mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini di hari yang mulia, hari Jumat, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dimuliakan Allah, yaitulah di masjid. Yang mana masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ahabbul biqa ilallah masajiduha wa abghadul bilad aswaquha. Sebaik-baik tempat, tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itulah masjid-masjidnya. Sebaliknya tempat yang paling dimurkai Allah Ta'ala yaitu pasar-pasar. Ini hal sekalian. Maka kita di masjid ini, maka kita bergembira. Sebagaimana dalam hadis Nabi dijelaskan orang beriman itu apabila berada dalam masjid seperti ikan di dalam air. Al-mu'minu fil masjidi kasamaki fil ma.
Orang yang beriman apabila berada dalam masjid seperti ikan dalam air, senang, ya. Begitu senang, begitu gembira. Memang masjid ini tempat orang beriman, ya. La masjidun ussisa 'ala taqwa fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Ya. Sungguh masjid ini didirikan atas dasar takwa. Di dalamnya banyak orang laki-laki, ya. Banyak orang laki-laki, bapak-bapak yang mereka itu senang. Mereka itu gemar untuk mensucikan dirinya. Nah, ini hadis sekalian. Jadi orang dalam masjid ini tidak ada lain bagaimana untuk membersihkan hatinya, ya, membersihkan dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang dalam masjid, ya. Sudah itu di masjid ini tempat yang paling banyak dicucuri rahmat Allah. Ya, ya. Jadi kita ini banyak-banyaklah berada di tempat yang dicucuri rahmat. Nah, maka kita buka lebar-lebar, ya, buka besar-besar, ya, mangkok yang ada dalam tubuh kita ini supaya rahmat Allah itu betul-betul mencucuri kita. Nah, jangan ditutup, jangan ditutup. Nah, ditutup itu apa maksudnya? Di dalam masjid masih ada sifat kebencian. Nah, itu namanya menutup rahmat Allah. Ya, sudah di tempat yang mendapat cucuran rahmat yang banyak, tapi kita tutup. Dalam masjid masih ada benci dengan orang, masih ada sifat permusuhan dengan orang, masih ada sifat dendam-dendam sama orang. Nah, itu namanya nutup diri. Maka dalam masjid ini kita lapangkan diri kita. Ya. Berlapang-lapanglah kamu dalam suatu majelis. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Ta'ala, supaya kita ini berlapang-lapang dada di dalam majelis ini. Apalagi di masjid itu ada majelis, baik itu majelis zikir, majelis ilmu, ya. Karena yang mana dalam majelis itu paling deras lagi Allah cucur rahmat, paling deras, paling banyak. Ini hadis sekalian. Majelis yang membicarakan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi sekali, ya, orang tidak pernah hadir dalam majelis, ya. Rugi sekali, masa hidupnya tidak pernah hadir dalam majelis. Dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, ya. Sudah itu apalagi majelis zikir tidak pernah datang. Nah, ini rugi. Nanti kalau mati baru tahu, ya, baru meninggal baru menyesal. Ya. Oh ya Allah, kenapa dulu aku waktu hidup padahal aku ini dekat dengan masjid, setiap hari terdengar suara azan, setiap hari terdengar suara orang-orang memberi nasihat, tapi tidak mau gabung, tidak mau campur. Nanti nyesal, ya. Itulah nama dalam ayat surah saja yang kita baca itu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami betul melihat, ya Tuhan kami betul mendengar tentang apa-apa yang sudah Engkau janjikan, ya. Allah kan memberikan janji-janji, ya, janji yang baik, yang janji balasan-balasan untuk orang-orang yang beramal kebaikan-kebaikan ini, ya, dengan balasan-balasan yang banyak sekali nanti di akhirat. Mulai di alam kubur, alam barzah, ya, sudah mulai Allah tampakkan balasan-balasan bagi orang-orang yang saat hidup di dunia banyak beramal kebaikan-kebaikan. Nah, ini rugi sekali. Orang yang tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah hadir dalam masjid, tidak pernah datang sholat berjamaah, tidak pernah datang kumpul dengan orang-orang baik, ya, di majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis zikir, nyesal dia. Akhirnya dia nyalakan teman-teman saat dia di dunia. Dalam Quran itu dijelaskan. Nah, gara-gara kau lah aku berkawan sama kau, jadi aku macam ini. Tersiksa aku jadi di dalam kubur. Jadi dia mengingatkan teman-temannya yang dulu yang tidak pernah mengingatkan dia, ngajak dia berbuat kebaikan. Nyesal dia berteman dengan orang itu. Ngapalah aku berkawan sama si anu? Cobalah berkawan dengan itu. Kalau aku berkawan dengan itu, pasti aku banyak amal kebaikan. Pasti aku diajaknya ke dalam majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis yang bicarakan tentang amal-amal kebaikan. Ya, semakin bertambah iman aku. Jadi dia nyalakan teman-temannya. Ya, maka kita ni carilah teman-teman yang mengingatkan kita kepada akhirat.
teman-teman yang bisa membawa kita bahagia nanti di akhirat. Ya dah. Kalau bahagia di dunia ini sebentar saja. Orang ngajak kita bahagia di dunia cuma sebentar, paling 60-70 tahun. Kata Nabi, umur umatku itu seperti umurku, 60-70 tahun. Ini hadirin sekalian. Tidak ada lama kita nikmati hidup di dunia ini. Begitu juga kalau seandainya kita ini diuji Allah Ta'ala dengan kesusahan. Susah itu juga amal juga. Susah dalam hal ekonomi, misalnya rumah masih ngontrak. Yang ngontrak itu tidak lama, paling 60-70 tahun, berakhir, habis, mati, selesai. Ya, jadi kalau tidak usah mikirkan mana nasib nanti anak aku, tidak usah, itu urusan Allah. Dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezeki-rezekinya. Ya, hadirin sekalian, ini harus kita yakini ayat ini. Jangan kita mengkhawatirkan anak kita nanti bagaimana hidupnya, bagaimana ekonominya. Yang kita khawatirkan itu anak kita ini beriman apa tidak. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nanti anak aku ini sepeninggal aku, dia ini sholat apa tidak. Nah, itu yang kita khawatirkan. Dia ini sholat di masjid apa tidak, itu yang kita tangisi. Dia hadirin sekalian. Nanti kita kalau sudah meninggal melihat anak kita enggak sholat, anak kita enggak puasa pas datang Ramadan. Ya dah, anak kita tidak pernah kumpul dengan orang-orang soleh, tidak pernah hadir di majlis-majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikir, tidak pernah. Maka kita timbul penyesalan lagi. Ya dah, apalah anak aku ni dulu tidak ada didik agama. Ini hal sekalian. Ya, cuma di dunia saja. Memang sukses anak kita tamat sarjana, sukses. Ya dah. Punya pangkat, jabatan, rumah yang bagus, sukses. Tapi anak kita ini enggak sholat. Coba. Suksesnya ini kan sukses di dunia saja. Sukses di dunia ini paling sebentar. Dilihat orang sukses itu paling sebentar. Kalau di akhirat selama-lamanya. Masya Allah. Ini hadirin sekalian. Jadi kita ini jangan tertipu daya oleh kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu saja, menipu-nipu orang. Maka kita ini jangan mau ditipu oleh dunia ini, hadirin sekalian. Dunia ini bagi kita orang beriman ini adalah sawah ladangnya untuk kita beramal soleh, beramal kebaikan. Nanti kita akan menuainya saat kita di akhirat. Ini hadirin sekalian. Jadi hidup ini adalah untuk bagaimana kita menyempurnakan ibadah. Menyempurnakan ibadah kita, memperbaiki ibadah sholat kita, memperbaiki ibadah-ibadah kita yang lain, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki daripada seluruhnya. Amal-amal soleh ini kita perbaiki. Yang kurang bagus kita baguskan lagi. Jangan sampai kita ini tidak punya seperti itu. Ini rugi sekali Bapak sekalian. Maka dari itulah saya memberikan sama-sama lah kita berpikir berpikir bagaimana kita ini menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Rasulullah. Ini hadirin sekalian. Nabi itu tidak mengkhawatirkan anak umatnya itu kelaparan. Karena Nabi tahu, Nabi yakin bahwasanya manusia ini dijamin Allah Ta'ala rezeki. Yang dikhawatirkan Nabi ini, umatku ini, bagaimana umatku ini beriman apa enggak. Umat aku ini mengamalkan agama atau tidak. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Maka Nabi itu saat dia sakaratul maut, yang diingat umatnya. Ummati, ummati, ummati sampai 3 kali. Sudah itu apa? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Salatnya. Karena Nabi sangat mengkhawatirkan nanti umatnya enggak salat. Atau umatnya salat tapi tidak sesuai yang dicontohkan Nabi. Salat mereka tapi sekendak-kendaknya salat. Mana ada waktu dia salat. Waktunya enggak ada, sudah enggak salat. Atau dia salat tidak sebagaimana dicontohkan Nabi. Dia di masjid di mana azan dikumandangkan.
Ya, ya. Rasulullah sholat 5 waktu di masjid. Nah, bagaimana dengan umatku, kata Rasulullah SAW. Inilah hadirin sekalian, ya. Nabi kita ini memberikan contoh kepada umatnya agar sholat 5 waktu ini berjamaah di masjid. Jangan sampai tidak berjamaah. Ini hadirin sekalian. Maka kita bersyukur sudah diberi Allah Ta'ala taufik hidayah, ya, kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid, walaupun kita dalam keadaan tidak di tempat kita, misalnya kita dalam keadaan di tempat yang lain, tapi kita masih mencari masjid. Itu tandanya bahwa hati kita ini sudah cinta dengan masjid, ya, tidak mau sholat di rumah. Walaupun kita pergi kemana, yang dicari manalah masjidnya, manalah masjid. Ini hadirin sekalian. Jadi teringat masjid. Itulah dalam hadis ada 7 golongan. Sab'atun yuzilmuhullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nantinya di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan Allah, yang mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, imamun adilun. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya, adil sekali. Pertama sekali, mengapa ini imam adil, pemimpin yang adil ini nomor 1? Memang pemimpin yang adil itu pahalanya besar. Pemimpin yang adil itu besar pahalanya. Bagaimana dia mikirkan orang sebanyak yang dipimpin itu, apalagi jadi presiden. Cepat sekali masuk surga kalau dia memang benar. Tapi cepat juga masuk neraka kalau dia tidak benar. Ini harus kalian. Ya, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, cepat itu masuk surga. Kalau benar tapi. Kalau dia jadi pemimpin yang adil. Ya, pemimpin adil itu bukan berarti cuman sebatas mensejahterakan rakyatnya, bisa makan, bisa minum. Bagaimana mensejahterakan dunia akhirat? Itu. Bukan hanya dia kalau rakyatnya sudah kaya semua, sudah berhasil, tapi enggak sholat. Kena juga pemimpinnya. Ya, pemimpin jarang kita lihat pemimpin kita mengingatkan rakyatnya sholat. Rakyat aku nih sholat enggak kamu nih? Datang suatu tempat dia pidatonya mengingatkan sholat. Coba kita tidak pernah dengar, jarang. Ya, misalnya bupati datang resmikan aja dia. Ini harus sudah ada masjid tuh, banyak tak jamaahnya? Misalnya bupati ngomong begitu, enak nian kalau bupati ngomong begitu. Ini tempat ini, desa ini sudah ada masjid tuh, kalau belum ada masjid berdirikan masjid supaya kamu bisa berjamaah, kata bupati. Kalau kurang-kurang nanti ikut minta bantuan dengan pemerintah. Kata bupati, kan enak kalau dia ngomong begitu. Ini harus sekalian. Di samping juga mensejahterakan rakyatnya dari segi ekonomi. Ini harus sekalian. Inilah mudah-mudahan ke depan ini kita mendapat pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat, bahagia dunia dan akhirat. Ya, bahagia dunia dan akhirat. Bukannya pemimpin yang ini tidak memikirkan agama. Bahaya itu kalau pemimpin tidak memikirkan agama, atau pemimpin memberi contoh yang tidak benar, akhlaknya tidak baik. Jangan coba-coba kita dapat pemimpin yang akhlaknya ada baik. Ya tak? Ini lihat, dia bangga, bangga dengan kebiasaan buruknya. Dia mau itu memang saya hobi. Hobi tapi buruk. Ngapain hobi buruk kok diumbar-umbar? Hobi yang bagus sih yang diumbar tuh. Saya hobinya bersedekah. Bagus. Hobinya saya ini suka hadir di majelis ilmu, bagus. Nanti kalau saya jadi pemimpin, saya mau menghidupkan hobi saya yang suka hadir dalam majelis para ulama, bagus. Kalau hobi yang buruk kok diumbar-umbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kita ngeri kita. Zaman ini memang sudah zaman rusak. Zaman ini sudah zaman kacau. Zaman sudah tidak benar lagi. Pemimpin berani dia memberi contoh pada anak buahnya, pada rakyatnya, kebiasaan buruknya. Ini hadirin sekalian. Maka kita ini harus mulai dari sekarang ini minta kepada Allah, ya Allah, pilihkanlah kami pemimpin yang bagus, yang bisa membimbing kami dunia akhirat.
Ya dah. Yang bisa memikirkan kami bagaimana bahagia dunia akhirat, sejahtera dunia dan akhirat. Ini hadirin sekalian, penting sekali. Inilah yang pertama, 7 golongan tadi. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Kata Nabi, pemuda, anak-anak remaja yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Termasuk. Jadi kalau ada remaja yang baru akil baligh, dia taat, itu luar biasa. Jarang anak-anak akil baligh yang taat. Banyak anak-anak kita yang sekolah SMP, banyak kadang tidak sholat. Mereka itu kalau datang Ramadan, kadang-kadang di rumahnya puasa, pasti datang sekolah dia enggak puasa, ngajak-ngajak teman lagi. Makan dia sembunyi-sembunyi. Dan sekalian, ini anak-anak kita ini, imannya rapuh sekali. Ya Allah, ngeri kita Pak keadaan sekalian. Siapa yang salah? Orang tuanya salah. Kenapa orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang baik? Termasuknya guru-gurunya juga, kalau gurunya tidak pernah bimbing anak-anak didiknya. Hadirin sekalian. Inilah, maka kita penting sekali kita mikirkan generasi kita yang akan datang ini, bagaimana generasi kita ini betul-betul generasi yang beriman, generasi yang mentaati perintah-perintah Allah, terutama salat yang 5 waktu, mereka jaga, jangan sibuk dengan kegiatan ekstra. Saya lihat, ya Allah, pening juga kalau di sekolah saya itu, budak ini rajin dengan kegiatan ekstra, main voli, main basket. Jangan bilang tanya, kamu sudah sholat asar pun. Ya Allah, kita kenal juga gitu. Jadi kepala sekolah, hati-hati. Jangan macam-macam kalau sekolah nggak pernah ngingetkan anak didiknya sholat, gimana dia nanti di akhirat. Ya Allah. Nah, hadirin sekalian, maka kita penting bermuzakarah seperti ini. Kebetulan hari ini saya terlupa kitabnya, jadi nggak baca kitab saya. Ini hadirin sekalian. Jadi kita bagaimana memanfaatkan sisa-sisa umur kita ini dengan semaksimal mungkin kita banyak ibadah kepada Allah. Apalagi kita yang tinggal nunggu saja, tinggal nunggu maut ini. Maut ini sebentar lagi datang kepada kita ini, hadirin sekalian. Kalau sudah maut datang, udah tidak bisa lagi kita beramal, kecuali kita punya amal-amal jariah. Kalau punya amal jariah, mudah-mudahan kita dikubur pun masih dapat amal, masih dapat pahala-pahala. Kenapa? Karena kita sudah punya jariah. Sudah bangun masjid, bangun pesantren, sudah pernah didik orang, ngajak orang berbuat kebaikan, orang sehingga dapat hidayah. Semakin banyak orang mendapat hidayah oleh sebab kita, semakin banyak jariah-jariah itu akan mengalir, pahala-pahala jariah itu kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dalam majelis ini kita ngajak-ngajak juga teman-teman kita, salat berjamaah di masjid. Ingatkan, jangan sampai teman-teman kita ini enggak salat berjamaah di masjid. Ini rugi sekali. Oleh karena itulah pentingnya kita sama-sama memikirkan tentang kemakmuran masjid ini, supaya masjid ini semakin banyak jemaahnya, semakin makmur. Hadirin sekalian, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar masjid ini berbondong-bondong, sama-sama ikut sholat berjamaah. Sholat subuhnya ini seperti sholat Jumat. Bercita-citalah sholat subuh masjid kita ini seperti sholat Jumat, ramai. Kalau belum ramai, belum berhasil kita. Tugas kita sama-sama tugas kita memakmurkan masjid ini, ngajakin orang, ngingetin orang. Ini ada sekalian. Tidak hanya ustaz, tapi kita juga sebagai jamaah yang sudah istiqomah ngajak sama-sama kepada tetangga-tetangga kita untuk sama-sama sholat berjamaah. Itu saja hadirin sekalian, apa yang bisa sampaikan ini. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan. Tafadhol hadirin sekalian. Tafadhol. Boleh nanya tentang fikih, tentang apa boleh. Kebetulan kitabnya saya enggak mau. Masalah akidah nih Pak ya. Akidah. Tadi di luar tadi tausiah Pak Ustaz tadi. Iya. Saya ini dari dulu ada ganjalan saya masalah akidah ini berhubungan dengan ini
kepercayaan masalah kegaiban. Gaib ya. Ya, jadi barang siapa itu kalau tidak salah, kalau umat ini ada salah satunya masalah gaib ini, dia melihat jin misalnya Pak ya, itu katanya batal syahadatnya, ya kan? Nah, jadi dikaitkan dengan para nabi misalnya Nabi Sulaiman bahkan menguasai alam jin kan. Nah, kan? Betul. Nah, jadi bagaimana ini Pak kontradiksi pengertian daripada kalau orang awam melihat alam gaib batal akibat syahadatnya. Tapi kalau Nabi bahkan dia istilahnya tidak ada masalah. Ya. Jadi tentang yang gaib ini memang kita sebagai orang beriman nih harus mengimaninya. Di dalam Al-Quran itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah pertama sekali orang yang mengimani yang gaib. Yang gaib itu termasuk makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat, malaikat, sudah itu jin, tidak bisa kita lihat. Tapi kita mengimani saja. Mengimani. Kalau seandainya ada orang-orang yang bisa melihat, itu anugerah Allah. Seperti Nabi Sulaiman, dia menguasai alam jin, dia bisa perintahkan jin-jin untuk tak tunduk dengan dia. Itu Nabi Sulaiman punya mukjizat. Allah berikan kemampuan. Tapi manusia ini pada umumnya tidak ada kemampuan itu. Yang jiwa itu. Nah, itu pengecualian lagi. Memang ada juga orang-orang yang diberikan terbuka. Itu sebenarnya bukan mata ini, mata hatinya terbuka. Jadi seolah-olah ini nyambung mata ini melihat. Sebenarnya di mata hatinya itu. Ini hadirin sekalian, dia melihat alam-alam yang tidak dilihat secara umum oleh orang. Nah, itu orang itu diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan. Itu pun tidak banyak orangnya. Itulah namanya kasyaf. Kasyaf itu artinya terbuka. Makam kasyaf. Mukasyafah. Mukasyafah itu ya diberikan Allah terbuka batinnya tentang hal-hal yang batal lah itu orang itu yang kalau misalnya dia pemeluk Islam kan diberi kasyaf lagi. Tidak. Apa syahadatnya itu? Tidak. Yang dikatakan batal itu apa yang dinasihati, misalnya dia melihat jin itu ngomong begini. Nah, meyakinnya omongan jin itu batal. Apalagi sampai dia ngomong, ada kan orang, hati-hati kamu tuh. Saya dengar dari nasihat yang gaib, kamu nanti celaka. No, itu batal tambah. Ya enggak? Meyakini apa yang diucapkan makhluk Tuhan. Ya enggak? Nah, itu yang dikatakan batal itu situ Pak. Ya enggak? Tapi kalau ada orang terbuka, dia terlihat. Itu sebenarnya dia itu bukan melihat, terlihat. Dilihatkan Allah. Bukan yang setiap hari dia melihat. Dilihatkan Allah. Kita juga kadang-kadang bisa terlihat juga kadang-kadang. Ya, misalnya kalau bapak kepengen melihat jin-jin di masjid yang lama-lama, masjid seperti Masjid Lawang Kidul, dewean tidur situ. Ya. Nah, ini ada seperti ponakan saya dulu, Abdul Somad. Somad tuh dulu ngurus gawinya mentang-mentang sejadah di Masjid Lawang Kidul. Jadi dia ini sebagai waktu ini terlambat bangun subuhnya, jadi tidak sempat dia muka pintu. Nah, tapi ada yang buka, buka, masuk. Orang kan nggak tahu, dikiranya somat ini, gara-gara ponakan saya. Jadi orang sudah wudhu, sholat, ya dah, tahu somatnya datang. Aku siangan ni. Nah, tadi siapa tadi? Padahal kau selamat yang tadi muka-muka.
Dah aku ni bangun tidur baru. Ya aku terlambat sembahyang subuh tadi. Uji. Nah, kejut kamu. Kan kita lihat juga. Ini terlihat juga kan. Tapi kita dilihatkan Allah dalam bentuk yang bagus. Ya. Seperti Pak Marjani misalnya, kalau Pak Marjani suka di masjid ini, tahu-tahu Pak Marjani dah ganti, Pak Marjani sakit. Lalu Pak Marjani bersihkan ini. Macam kita Pak Marjani. Sudah kita biasa-biasa sembahyang. Ya tak? Tahu-tahu pas kita dapat pulang dari masjid ada baru. Oh kamu lagi ingat loh Pak Marjani terkapar di rumahnya. Nanti hati siapa Pak? Bukan tadi. Ini contoh saja. Artinya kita pun bisa dilihatkan Allah. Hal-hal yang gaib tadi dinampakkan. Ya karena makhluk yang gaib ini, jin ini bisa menjelmai kita, bisa menyerupai kita. Ya, termasuk rumah saya yang Laung Kilu. Ya, saya punya kawan Pak Aidan Jaksa tidur di rumah saya. Dia ni mau buang air kecil. Dia nak bangun ke saya dah enak. Saya tu tidur ngorok nyenyak ni. Dia nak kebelutnya nak kencing. Lampu dia biasa orang tua saya kalau ini dimatikan semua lampu. Katanya dia hidup. Lama mana keluar je Pak Aidan. Jadi karena dia itu memang nak kencing kan, akhirnya lampu tu hidup di ruangan tengah. Nah, hidupnya. Mungkin bapaknya Pak Aris ni katanya. Pak bangun ni. Ya tak? Sudah dia tak ada rasa takut. Lihatnya memang ada yang menghidupkan lampu tu. Belakang dia, baik kecil. Ya. Dia tak tahu ayah saya ni tak ada di rumah. Dia tak tahu. Kalau seandainya dia tahu bahawa ayah saya tak ada di rumah, melihat dia takut juga dia. Ini ngapa ada di sini buyanya Pak Aris ni? Ya. Dia dijadikan Allah, memang dia tak dengar info untuk salat khatib di rumah. Ini hadis sekalian. Seperti itulah keadaan-keadaan Allah berikan kepada kita, mana diperlihatkan. Manusia ini diperlihatkan saja. Ya, itu pun dalam keadaan bukan yang aslinya diperlihatkan. Ini hadis sekalian. Maka kita harus meyakini itu. Beriman kita kepada hal-hal yang gaib. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang gaib. Ada lagi pertanyaan sekarang? Betul? Memang waktu subuh ini cepat ya. Saya tadi Masya Allah dijadikan Allah, saya ni dengar azan kilometer 5 lewat dikit. Nah, terlambat juga ni. Akhirnya saya kebut saya gas, saya angkatkan semuanya. Alhamdulillah tak terlambat. Tak terlambat. Padahal saya dengar azannya kilometer 5 tu lewat dikit. Sudah azan. Allah di masjid dah azan kata. Ya Allah, jam 4:30 kurang berarti azan. Ya azan 5 terlambat. Bismillah. Alhamdulillah. Karena tidak terlambat. Dijadikan Allah tidak terlambat. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa perjalanan. Habis dah lagi? Tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وارحمنا على كل حال واجرنا من حال اهل النار. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إلى منكم تقبل يا كريم. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Tafadhal. Dekat di sini. Hah? Tidak. Aku live di TikTok.
Live di TikTok. Iya, live. Live. Jangan sampai nak kata kegiatan. Banyak kuotanya belum habis. Kuotanya banyak. Nah, sayang kata manfaatkan. Masya Allah. Sekarang kita kumpul dengan jemaah Masjid Nurul Iman di Maskarebet. Masya Allah. Jangan lupa di share di tap layarnya ya. Masya Allah. Antara anak ya? Masya Allah. Jazakumullah. Ini dia. Jemaah kita, Masya Allah. Ini Pak Marjani, ini Pak Bambang, ini Pak Johan, ini Pak Sigarjo, ini Pak Romli, ini Ustaz Nurholis, Masya Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah menyelesaikan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majlis zikir dan majlis ilmu. Alhamdulillah, ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita ya syukuri nikmat ini. Masya Allah. Nah, ini sekarang kita minum-minum. Ini masjid biasa sudah majlis, ada minum ya, sarapan dikit. Ada kopi dah. Ada kopi ya. Sehat Ustaz Nurholis? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ngajar lancar ngajar? Ngajar, alhamdulillah lancar. Ini Ustaz Nurholis ngajar di IGM. Iya. SMP IGM. SD IGM, Masya Allah. Jadi kalau bapak-bapak yang lagi gabung dengan kita di channel ini, ini Ustaz Nurholis ya. Kalau ada kepengen mau masuk ke sekolah IGM, nah ini Pak Nurholis nih gurunya ini, Masya Allah, yang bimbing IGM, pendidikan agama, Masya Allah. Jangan lupa tap layarnya ya, tap layar guys ya, Insya Allah. Gawi budak muda jom. Ayo Ustaz ni gaul je. Aku ni kadang-kadang di medsos ni dah ngikut di medsos saya dah. Ikuti kegiatan. Masya Allah. Barakallah, sambil minum Pak. Betul. Sudah 37 menit. Sudah 37 menit kita live. Masya Allah. Sudah live. Hah? Live Mas. Masih. Inilah. Ini Pak Edi ni, Masya Allah. Pak Jaksa beliau ni. Pak Edi ni ngetop. Ada di mana-mana. Setiap ada kebaikan ada dia, Masya Allah. Ada majlis ada dia. Kumpul dengan orang-orang soleh. Yang nonton orang 7. Ini nonton kita. Masya Allah. Ustaz gaul ini. Iya. Ustaz gaul. Ustaz gaul. Allah. Ini pindah berarti. Pak Elan, ku tinggal ke Dewan. Jaga Pak Elan, Markas. Iya, di kamar Dewan. Biasa ada Ustaz Jamal, Ustaz Zubair, katanya malam. Pasti tidur malam-malam. Mereka nih. Biasa di kamar kan. Malam itu aku ada acara di Grand Zuri. Dapat pisan asin terus. Kantor Ganduri dia?
Di hotel kan Di Kanjuri yang ini Radial. Raja Wali. Hah? Radial. Radial. Oh Radial. Balik malam 10-an. Lebih setelah ya? Dah cinta pindah ya? Pindah umroh lo ya besok. Ya sehari ini mbak berangkat Senin umroh dia. Tanggal 8 Pindah ke mana kasih cinta paling? Jagung. Hah? Ke Jagung. Jangan loh. Kejaksaan Agung. Kan Rumah dia mana? Kasih dulu. Jakarta. Oh, memang. Sini dia di sini. Kalau memang Jakarta ya. Yang wadi di sini GSC ini. Gitu. GGC. Berarti dia balik lagi tempatnya loh. Iya. Jakarta. Yang dia tinggal Jakarta. No? Wajar lah. Kan Pak Ketua dia. Paket deh nanti. Jam 4 tadi lah mandi. Ya. Cuman itulah mandi aku nih jam 4. Mandi sore juga jam 6. Balik pegawai. Ya. Ke sini Pak. Masuk Bang. Guys. Tapi Pak Edi. Ya, ayo. Tak ada salah belum masuk. Nah, aku baru ingat Pak Ustaz ada yang ada kawan tuh nanya kan. Jadi ini perempuan yang tanya kebetulan kan. Ya. Masalah sholat berjamaah ini lah kan. Iya. Jadi dia ini kalau tidak ke masjid, kadang masjid ya nih kan. Ya. Nah kalau tidak di masjid itu seolah-olah kadang dia tuh seperti ini, aku kok diomongin di apa namanya diocehi gitu kan. Terus dia kebetulan tanya dengan kami ini di kantor misalnya benar ya. Pak, emangnya ada Tidak. yang mengharuskan kami ini berjamaah. Kenapa? Karena kalau kami tidak, kan masjidnya memang sebelahnya tidak jauh Pak. Iya. Nah katanya kalau apa namanya, kalau kami tidak masjid itu selalu disalahkan, seolah-olah disingkirkan gitu kan. Untuk yang wanita tadi kan. Terus aku jawab gini Pak. Setahuku kalau dalil yang apa namanya mengajak ke masjid wanita, aku belum pernah ketemu. Benar. Tapi tidak tahu nanti aku tanya ke Ustaz gitu kan. Ada tidak anjuran wanita yang berjamaah ke masjid itu? Itu diperbolehkan, cuman yang menganjurkan kalau misalnya tidak sholat ke masjid itu disalahkan tuh seolah-olah di itu belum ketemu gitu kan. Salah. Ya, jadi dia itu apa ada apa namanya kalau dia sholat di rumah nanti di mana gitu kan. Ya lah nanti aku tanyakan ada yang menganjurkan dia sholat jamaah di masjid gitu. Jadi yang untuk sholat berjemaah di masjid ini laki-laki, bukannya perempuan. Ya, tapi kalau ada perempuan mau sholat di masjid jangan dilarang. Yang ditekankan ini laki-laki oleh Rasulullah untuk berjamaah di masjid, bukan yang perempuan. Tidak ada. Nabi menekankan perempuan sholat berjamaah. Laki-laki, ya, khusus laki-laki. Rijal itu laki-laki artinya. Rijal, ya, orang laki-laki haruskan siapa. Jadi untuk perempuan tidak. Ada juga ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, enaknya laki-laki itu sholat berjamaah di masjid, pahalanya 27. Kami ini tidak sholat berjamaah di masjid. Kata saya, ibu salah. Ibu justru lebih banyak dapat pahalanya. Ibu sholat di rumah dapat 1, ditambah pahala yang suami ibu sholat berjamaah di masjid 27, jadi bapak ibu dapat 28 kata. Lebih dari suami. Nah itu enaknya jadi perempuan kata. Dia tidak berjamaah tapi dia diberikan juga pahala berjamaah karena suaminya, dia mendorong suaminya untuk sholat berjamaah. Nah, dia menyenangkan suaminya, pergilah ke sana. Dia nyiapkan kesenangan suaminya di rumah. Nanti kalau balik dari masjid dibuatkan minuman, kopi apa senang. Nah itu
Ya makanya dapat pahalanya dia lebih banyak. Tapi kalau istrinya kepengen juga di masjid, jangan perlu dilarang. Dia kepengen masalahnya. Jangan Jadi orang. masih ganti sistemnya Bang. Iya, kalau ditekankan tidak ada. Dekati kalau laki-laki. Maksud Pak Ipan ini tak ini. Dia tuh tidak sembahyang masjid di salah ku wong itu. Nah, kira-kira ngapa kok tidak sembahyang masjid? Wong Pahalanya. wong nyala gitu ya tidak benar. Nah, itu jawaban kan, itu tuh. ini Pak, tanya dengan kita kan, apa memang ada Pak dalilnya menguatkan kalau saya nggak ke masjid, misalnya kok begitu ya. Apa kau udah ke masjid? Nah, gitu. Salahnya. Jadi ada dua Pak. Itulah. Jemaah dia itu tidak benar. Jadi yang satu ini memang rame di masjidnya situ tuh. Itu ada masjid dikatakan kawannya orang itu kan, akhirnya ke masjid. Itu masih gadis kebetulan. Iya, apalagi gadis. Nah, kalau gadis jangan ya datang ke fitnah malah. Kawan satunya sama Iya. Coba kalau tanya sama Ustadzmu tuh, kalau ketemu memang ada anjuran yang ke masjid, terus kemudian dia mau macam itu, lagi kita bahas. Masalah. Dan ketemu juga sampai sekarang belum ketemu dia. Karena di masjid tidak katik majelis ilmu, itulah jadinya ya, Coba kalau ada majelis ilmu Tapi bagus dijelaskan. juga Job, kalau misal yang nyuruh itu ada bujangnya, dia kan gadis kan, ketemu dia jodoh dia. Iya. Ya, kalau pacar ada pejodohnya ya, nyari jodoh. Ya, istilah, nggak tahu kan. Iya, dia ngomong gitu. Apa kau tak ke masjid, salah. Iya, salah. Itu tak boleh dia Iya. namanya yang apalagi gadis kan. Iya. Bukan tak boleh sih mak di inilah takut fitnah. Dapat fitnah tu lah. Kalau di masjid nggak apa-apa, cuman yang anjuran ini aku Yang nyala ke tak ngapa kau tak ke masjid itu cewek nah itu. Itu anak bener nyala gitu. Nah, kalau lanang memang harus tak ada. Iya. rame ini kan masjidnya ini gua 2 tahun kalau rame akhir ya. Kalau Itu lanang kayak memang, semacam cak kelompok nah itu nama. Ujungnya Benar. besar di mengembali rumah itu. lanang kalau tak ke masjid rumahnya lagi nak dibakar rasul. Iya benar iya. Gitu. Benar itu. Lanang itu memang lanang dianjurkan. Lanang. Lanang tak ke masjid. Kalau perempuan tidak. Bakar rasul rumahnya. Masya Allah. Tapi ada ukuran nggak? Dari masjid seputar masjid itu berapa rumah? Yang jelas terdengar suara azan. Yang jelas terdengar suara azan. Kalau sekarang nih tidak baca terdengar kalau 89 kan dengar kan? sudah itu wong sekarang tidak baca alasan juga. Kalau dia merasa jauh motor ada. Di zaman Nabi dulu berkilo-kilo jalan kaki. Jadi sekarang itu dekati alasan. Kati alasan sekarang nih. Iya dah. Tinggal hidayah tuh. Tinggal hidayah tu lah. Iya kalau nak dulu itu 40 rumah. Zaman dulu itu kan belum ada ini. Azannya masih pakai suara baik zaman dulu itu. Sekarang ini Ustaz, Jawab. ada yang menarik ini kejadian di kita juga. Jadi maksudnya saya ini, kan itu kan bagi orang yang mendengar suara azan masjid. Sekarang bagaimana orang itu yang bangun kesiangan, tidak mendengar suara azan, tidak juga mendengar suara di masjid ini sedang sholat. Karena ya tadi Jadi dulu. mikrofon keluarnya tidak bersuara lagi. Oh. Nah itu bagaimana kalau kejadiannya seperti itu? Kalau tertidur tidak jadi tidak ngerti ini namanya memang kalau tertidur memang yang mematikan itu yang salah. Yang mematikan suara luar tujuan. Kenapa ada menara tinggi-tinggi supaya jangkauannya lebih banyak yang dengar. Kok malah justru dimatikan? Tidak mau didengar orang luar. Rusak. Oh rusak, lain cerita kalau Rusak ini Lagi rusak. sholat kadang nggak dengaran. Kalau saya kan kadang kopi. rusak, Rusak. lain cerita rusak benar. Ya kalau tidak dengaran apa boleh buat? Lah kesiangan rusak pula nak dengaran jadi tak bangun dia. Sudah kalau tidak bangun pas bangun sholat. Kan terganggu itu nah yang muncul supaya yang kalau imam baca itu tidak usah lah itu. Itu malu Pak. Nah tanya lu Ustaz Pak, aku kayak nyawa lain. Kalau aku ini nyawa berdasarkan ilmu aku. Enak. Yang ngusul itu belum dapat hidayah. Karena dia tidak mau dengar suara bacaan imam tadi kan, karena dia belum dapat hidayah. Dalam badannya, dalam kupingnya banyak setannya. Tidak kalah dengar-dengar yang baik itu. Padahal bacaan imam itu syiar. Syiar itu memang dianjurkan.
dalam agama kita nih. Kebaikan-kebaikan itu disiarkan. Berapa itu ibu-ibu ni kadang-kadang heran, kenapa tak lagi terdengar kan? Jadi orang rumah tu, itulah katanya tak boleh, ada yang tak setuju. Jadi tak setuju tu. Kalau tak setuju tu tak lain cerita, nama tak setuju. Ya tak Emang macam itulah. Namanya di masyarakat Masyarakat banyak. Iya. Di rumah begitu berempat, anak 4 lain-lain. Iya. Diamkan baiklah. Ya tak Pak Bustami kalau datang imam, Pak Bos jangan lagi imam tu suara yang besar-besar. Nah, iya ke baik. Iya ke baik, tapi jalan masih. Suara sekarang tidak jelas suara. Oh lagi. Kami kadang ketinggalan, sudah. Oh, hilang Di ya. rumah kan ketahuan lah, sudah. Jadi yang di salah satu sebabnya tadi Pak Bambang sampaikan, ada yang merasa terganggu. Nah, jadi karena pertimbangan terganggu itu, jangan sampai kita itu malah menzolimi orang yang terganggu itu. Akhirnya dimatikanlah. Jangan di luar, mik keluar tuh ya. Saat sini dimatikan, tapi yang mau main lain masih kan sama Masih saja. ada ya. Ya kan? Lain-lain mau ngasih ruangnya kan? Karena Sini yang aja. di sini yang paling dekat. Yang paling mengganggu. Tapi tak apalah, ngeci bala ngeci bala jangan diributkan. Sebenarnya masih terdengar. Biarlah dia belum dapat hidayah, doakan baik supaya dia dapat hidayah. Agak berubah dia. Agak dia malah ngomong, hidup lagi yuk. Aku senang dengan. Nah, dah harapan Jadi kita. masalah nih hidayah dulu banyak pindah buat sekarang. Hidayah dalam pensiun. Hidayah lebih indah. Iya benar. Nah, insyaallah. Cak kami nih Pak Isa, misalnya kan aku kan kami sebagai pengurus masjid nih. Kalau tiap Jumat itu kan, ya petugas Jumatnya kami kasih, dak kira-kira dak sebagai tanda ini kan. Ini adalah tak setuju pula penjuk dia tak beriman kan, tak ada ikhlas menolong nama mana jadi tak kadang-kadang. Iya pengurus dia nak jadi pengumandang azan tu tak ikhlas mau dia upah-upah. Nah bukan masalah itu, kita kan petugas dia. Iya. Petugas tu ada. Nah duit jemaah ini nak disalur ke? Bukannya nak ini kan itu benar. Kalau di Lawang Kidul dinjuk kalau terkejut. Tukang nyalang kecelengan dinjuk. Tukang Jadi petugas. bersih-bersih tiap Jumat tu dinjuk kalau. Kita berapa? Ada kalau laporannya. Kan baru Ada laporannya kalau di Lawang Kidul. Itu berarti yang paling salah. Iya biasa banget wong. Sholat dengan wong dak ikhlas. Iya biar tambah ini. Motif jadi Iya. dinjuk paling besar. Berarti kita melo imam Nah, dan motif yang paling berarti sholat itu mak mano. Sholat dengan wong dak ikhlas. Jadi kan macam itu kan ada. Bisa loh. Kebaikan itu kan memang harus dipromosikan. Kalau tak kebatilan yang dipromosikan wong kan. Itu lihat yang kejahatan itu karena promosi dia kan, iklan kan. Akhirnya yang kejahatan Kita ini kan misalnya kalau Jumat ini kan jadi galak petugas tuh aja dah ikhlas berarti tugas itu naik nama mana. Jangan. Nak nunjuk uang itu kayak tunjukan kan. Iya. Kan dia petugas namanya bukan ini kecuali misal marbot lah jelas tugas dia kan nah itu. Jangan, Ada juga itu tak senang. tak boleh Ada dia. juga. Dia ngukur seseorang tak ikhlas dengan itu, jangan. Salah niat dia. Tuhannya lah kan. Iya, emangnya kau Tuhan ngapung tak ikhlas. Tidak mah itu ukurannya tidak ikhlas. Itu nih sebagai bukti terima kasih pengurus dengan orang-orang yang mau itu. Kira-kira kan Iya. itu bukannya nak jual kan. Iya, benar, iya. Itu. Malah kalau yang pernah saya baca dan dengar itu, kalau kita sebagai pribadi sudah yakin dengan keimanan kita, dengan diberitahukan itu kita tidak jadi ria, itu lebih bagus di apa namanya? Dipamerkan, ditunjukkan. Contohnya, kalau misal Nabi kalau misalnya tidak pernah memproklamirkan dia seorang nabi lah, mana tahu kita ini dia itu seorang nabi, Rasulullah gitu kan. Cuma karena memang sudah yakin keimanannya tidak bakal gitu. Yang dijaga kan jangan ria, jangan ujub, itu. Kalau misalnya mau diinjuk gara-gara itu dia takut apa namanya? Ya memang kita harus berhati-hati. Bunyi-bunyi baik. Tapi kalau sudah kita memang sudah keimanannya. Kalau itu juga kadang-kadang dijuk kan masuknya lagi. Iya, belum udah tahu. Diterima menghormati supaya jangan ini. Kan kira-kira. Ini baik. Bila habis bulan kita ulang juga itu. Hah? Kalau kita dikasih, jangan kita tanya dari mana asalnya. Pokoknya terima. Kalau kita ragu ya sudah kasih tempat yang lain.
Jangan ditolak maksudnya kan, jangan ditolak. Nah, Kayak itu kan, nah itu pokoknya untuk kemakmuran masjid dipikir ke kalau kira-kira supaya biar jalan ya dak. Bener, iya. Itu kan. Bang itu kan sudah ikhlas. Iya, jangan ditanya lagi kan maksud aku. Sekarang kalau duit lah duit di masjid, tetap lah masjid misal pengurus, terserah pengurus. Nah, Iya, bener. masa nak bertanya, aku nak nunjuk ini ya, kalau Boleh boleh dah. dah. Nah, lagi susah jadi pengurus, dah usah pengurus. Kan kira-kira benar tak? Benar. Iya. Penting kepala Berarti ya. jadi pengurus ya. Kalau setiap nak itu nak laporan kan. Baru pengurus juga pengen amanah. Nah, iya. Kalau pengen istilahnya yang dititip itu supaya amanah Nah, jalan betul. Iya, Pak. Kalau Kalau serang kita- ya aku. Tidak Kalau amanah. Jumatnya Pak, kalau boleh duit masjid 10 juta itu walaupun utang masih dah ya. Tiap beli nasi be tiap minggu kira-kira dah. Jadi uang tuh banyak lancar nah, tamu kan banyak juga macam itu kan. Iya, dah. Jadi lemah datang bu ini kan gitu-gitu. Masjid mana itu yang mana itu? Ya. Yang di mana Jogja, ya? Nol itu sampai itu ya saldonya ya. Karya. Kosong kasnya. Iya. Cuma makan nado terus Iya. Boleh. motor hilang diganti. Iya diganti salutnya kan. Boleh. dengan nolkan DP-nya, jadi Tuhan datang rezeki memang curah-curah. Macam itu. Bang senang Ya. dengan Sekarang dia diserahi oleh apa? Bangun masjid di Gresik. Orang Kayu Raya. Oh ya, ibu kaya itu. Bukan, dan memang Ada yang suruh bangun itu dia memang. Johara dia ditanya kan, saya ini kan udah segala, karena saya ini orang kaya, bapak saya orang kaya, banyak pabrik pupuk dan Iya. sebagainya. Bagaimana lah saya menebus dosa saya? Nah diceritakan kalau kalian meninggal itu harta yang manfaat, amal jariah, anak yang soleh. Oh iya. Nah, silakan bapak ambil salah satu. Bagaimana kalau saya bangun masjid? Gue bangun lagi dan selagi masjid itu beroperasi. Bagaimana operasionalnya? Tunjuknya tanaman itu ada ya. Ya. Kebun itu kita segala galanya kamu ada dak. Iya, benar deh. Dia tuh sedekah tuh biar apa kecil dak ilas, yang penting besar ilas itu wae. Yang penting betul ya. Masya Allah. Si ikhlas besar lebih ikhlas. Itu bagus sekali. Tanah berapa 50. Nah, ya, dibuat oleh Satjasi itu ini Untuk tanaman. kebun mangga. Enggak. Hasil mangga itu 3 miliaran itu berapa? Masya Untuk operasional besar operasional. Udah tuh dia nulis wasiat kepada anaknya. Sebagian harta dia itu untuk masjid. Yang kamu bakar. Luar biasa ya dak ya. Tapi dia kalah dengan aku tak. Oh. Aku masjid aku banyak dia sikok semua. Oh. Pak Edi di mana-mana ya benar. Oh itu masjid aku. Nak mulut nak penting bangun sikok. Jadi bangun. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Masjid aku di mana-mana aku. Lah seluruh Indonesia malah aku. Seluruh Indonesia itu. Itu dia ngurus masjid itu tidak ada lagi apa jemaah minta-minta, kemudian angan dalam kehormatan itu tidak ada lagi, langsung dia ada proposal kita mengharap memang Tuhan datangkan rezeki lebih banyak. Itu uang itu dia buatkan apa itu usaha yang berkembang, jadi dia bantu orang, kemudian yang tadi tidak mampu bayar zakat semoga jadi mampu bayar zakat. Akhirnya masjid itu 4 miliar jadi pemberian sebulan. 3 hari ya, 3 hari 4 miliar berapa aja. Asalnya masjid nol gini kok. Cuman dia tuh Pak masjidnya itu tengah kota, kita pinggir. Tapi yang paling sakit nih. Hah? Sapir kan Iya, datang ini kita ini lah Jumat deh, cuma 400.000 mana cuma? Iya dikit ya. Uang sini lah, tapi dapat juga ada jadi lah. Awal masjid Jogorian ini jadi kok. Ini juga dulu sekarang ini karena dia jadi antara bangsa kan ada kenal, maka manusia dari mana mana sholat ini. Karena dia itu jalan tuh lintas cak depan tuh nah Munawaro kan. Ah, itu pas itu, Nah, yo. itu, nah itu dia banyak lalu lintas. Nah, kita
sholat bewong gitu nih lama ada yang ini lihat. Kecuali lo dari bengkel John misalnya lo. Dua dia kan. Bengkel John. Mau datang ya? Mau datang benar. Dua datang. datangan. Nah, benar mulu. Bisa jadi nanti Kejagung datang ke rumah Pak Edi kan nengok ke masjid ini. Iya, benar. Aku mikir kamu masih mirip ini. Udah lulusan ya? Karena kalau di masyarakat itu kalau misalnya dia heterogen kan banyak ada yang jadi pemerintahan, jadi usahawan dan seterusnya. Kalau rezeki memang turun di situ, bisa baik walaupun di dalam. Tapi balik lagi memang sebelum mau keluar kita harap yang di dalam dulu. Tapi alhamdulillah memang ada juga perubahan. Dulu begini pun lah ribut orang di sini. Ngambil ibu yang apa ini masjid itu? Masjid itu cuma dipikir bangun tembok, bangun dinding, bangun ini itu banyak berpikir ngomong. Jadi kalau mulai rapat tuh orang ada banyak pikir ada ngaji tuh, kan ada juga rumahnya dibayar masjid segala ngaji. Nah kamu udah galak ngaji ya dah, melok ngaji dah. Saya bilang begini, ini program masjid. Kalau program kamu, ya silakan ngaji, mamanya kamu bayar. Tapi kalau kamu berhenti ya sudah berhenti. Tapi kalau program masjid tidak boleh berhenti terus jalan. Kalau mengharapkan kamu yang bayar, kamu tidak bayar, nanti tidak bisa bayar ustaz, stop. Nah itu tidak boleh, bilang. Ya kalau mau ngasih tidak apa-apa kan. Kasih bayar ada pengurus masjid. Nah ini dari yang jangan beritahu kalau itu lain. Dekatnya masalah lagi, yang menyelesaikan masalahnya masjid. Tapi kalau kamu ada duit isi, celengan siap berbiko. Dibuat baik. Iya. Buat baik celengan. Kalau kita bahasin ini panjang udah jadi program masjid jalan, kita terus berdebat. Walaupun hadis kita keluar gini-gini, banyak puluh nggak kritik di sini ya. Woi, sini nih pengkritik galau banyak. Sayangkan itulah saudara Muslim, kritik kita deh. Kalau yang kawan satu itu tidak apa-apa dikritik. Kalau Pak aku terganggu suara azan dari kanan dari kiri terbang, kan dia Kristen kan. Cuman kalau kita sama Muslim ribut dia cuma. Dan ini kan sudah jadi ini sejak dimatikannya lah mulai ribut orang. Pak kenapa tidak ada lagi yang ngaji suaranya dengar rumah? Kenapa lagi orang semayang tidak dengar begitu? Kamu silakan datang masjid pas malam Jumat sampaikan pas itu. Kenapa begini? Jangan sampaikan kayak sangko aku yang punya provokator. Ya. Jadi mulai Habib Sulaiman ibu-ibu datang ke warung dia nanya ngapa masjid ada suara dengar ke rumahku katanya. Ada yang sedang kan tadi kan? Ya lah mulai ya. Agak macet. Masih kok yang setuju itu banyak. Iyo, yang setuju banyak bener lah. Yang sikok dua itu agak kacau. Bukan, itu bukan sikok berarti yang setuju banyak itu termasuknya sikok itu tadi. Iya. Iya. Yang rasanya kehilangan waktu subuh kan. Waktu subuh itu rasanya rasa kehilangannya ada gitu. TikTok yang saya Aku aku ini aku kelamaan mensolat dengar. Tidak dengar memang suara orang sholat. Kan tidak adik suara keluar. Tidak enak rasa hati gitu kan. Nah itulah juga kehilangan waktu subuh rasanya. Kita penting suasana yang hilang. Suara azan itu kan nak bantu kita. Kita lagi di kamar mandi ini harus cepat-cepat ini. Iya, orang yang sedang tidur nih lemak terganggu. Itu, sedang lemak dan Apalagi subuh cepat nih ya deh. Iya, subuh cepat. Ya membantu kita. Dia balik ke hidayah tadi benar dia hidayah. Hidayah nak pindah kalau yang dari sini nih. Pindah tempat lain. Iya, tempat lain. Bahwa yang muanta itu bukan kita gitu. Biar masyarakat itu. Nah, yang mana yang masyarakat yang galak itu malah masyarakat yang tidak suka itu. Jam 1 menit 3 menit. Oke. Jazakallah. Oke, aku juga nak itu. Oke, kita Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Oke, Masya Allah. Jazakallah Pak Fikri. Kita undur diri dulu. Nanti kita sambung lagi live-nya ya. Kita sambung lagi live-nya di sekolah. Jadi kita stop dulu kegiatan pagi ini. Nanti kita sambung lagi ya di sekolah kita. Oke. Kita sudah minum-minum setelah kegiatan majelis Nah ini sudah diringkasi minum kopi setelah majelis ilmu ya. Masya Allah sehat bahagia. Oke, terima kasih Pak Supri atas doanya ya. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Oke guys ya nanti kita sambung lagi setelah di sekolah. Nanti kita sambung lagi ya. Nanti saya live lagi di sekolah.
Oke, saya ucapkan yang sudah bergabung, saya doakan semoga sehat, semoga Allah berikan hidayah, berikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam beraktivitas sehari-harinya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Berarti kalau